kalau orang Bali ya, gitu kan. Kenapa sampai sekarang itu tidak dipermasalahkan itu, bahkan ketika Natal di Bali itu menggunakan penjor itu. Yesus lahir di kandang domba, Krishna lahir di penjara. Yesus mengembalakan domba, Krishna mengembalakan sapi. Nah, gitu kan, bukan cocokologi ya, mohon maaf sekali lagi gitu ya. Bukan bermaksud seperti itu gitu. Jadi terus kemudian kalau kita melihat Krishna juga menjadi juru selamat, menyelamatkan umatnya, umat manusia gitu kan, dari kejaman, kelaliman, artinya menyetarakan itu. Sama seperti Yesus juga seperti itu. Bagaimana orang mengalami kasih? Bagaimana orang mengalami kebahagiaan, kedamaian? Kalau dia masih merasa bahwa hidup di situasi yang tidak adil, hidup di tengah ketimpangan sosial, hidup di tengah kekuasaan yang membuat dia terepresi, tereksklusi. Bagaimana dia mengalami cinta dan kasih itu? Atau pertanyaan sekarang, bagaimana orang Katolik mengalami kasih Tuhan itu saat merayakan perayaan Natal di tengah konflik-konflik identitas, problem-problem intoleransi yang terjadi saat ini? Ini pertanyaan serius menurut saya. Om Swastiastu, Salam, Salam Rahayu pemirsa Hindu Channel. Hari ini kita kedatangan sahabat, saudara kita tentu saja dari Katolik, dari NTT. Dan juga bukan saudara lagi nih, umat kita dari Bali. Luar biasa, saya kenalkan dulu ya, izin. Bli Made Imade Jaya Negara. Dan juga bilangnya Bu apa Mas ya enaknya ya? Enaknya Bung aja. Bung aja ya. Bung aja. Bung Astra. Luar biasa sudah Siap. berkesempatan hadir pada hari ini. Nah, kalau boleh tahu nih, Balinya di mana nih? Ipa Bli ya, enaknya ngomongnya Bli ya. Beli saja. Bli aja, Ya. Bli Made. Beli Made, oke. Balinya di mana nih? Oke, baik, Assalamualaikum. Saya Balinya di pulau kecil ya, pulau kecil yang ada di Bali. Di Bali. Ya, di ujung selatannya, Nusa Penida. Nusa Penida. Iya. Tapi sekarang di Jakarta. Sekarang di Jakarta. Ngajar di Jakarta. Dosen sekaligus ngajar yang lainnya. Ya, ngajar. Nah, Bung Astra Tandang. Iya. Dari NTT-nya di mana nih pasnya nih? Siapa tahu ada yang mau main. Oke. Saya dari Manggarai Timur. Manggarai Timur. Tepatnya itu di satu kampung yang sangat indah sekali. Apa itu namanya? Namanya Kampung Gulung. Kampung Gulung. Gulung. Saya belum pernah ke sana. Oke, nanti bisa touring ke sana. Perjalanan kalau dari sana ke sini perkiraan butuh waktu berapa jam? Kalau jalur laut ya bisa 1 harian lah. 1 hari. Tapi kalau darat ya bisa juga 2 harian. Berarti Bung kesini ini jalur darat apa? Saya kesini sebenarnya sudah lama di sini. Di Jakarta. Nah, ini kok bisa ketemu sama Bli Made atau sudah kenal? Oke. Apa kenalnya di sini? Belum. Belum. Kenalnya di sini. Kenalnya di Dan sini. saya pikir saya memberikan apresiat yang luar biasa untuk Hindu Channel ya. Saya pikir ini channel yang memberikan kita arena perjumpaan yang dahsyat untuk menjaga, merawat kebinekaan dan merawat persaudaraan. Karena jujur saja ini pengalaman pertama saya bisa duduk bersama dengan teman-teman Hindu, berbicara soal NKRI, berbicara soal Indonesia hanya di Hindu Channel. Luar biasa. Berarti sama juga kayak saya ya. Nah, Bli Made dan juga Bung Astra, ini menarik karena ketika kita melihat situasi sosial saat ini, tentu kita pada hari ini akan membahas semangat Natal merespon isu sosial. Nah, kenapa kita bahas ini? Tentu saja di hari ini kita menyambut Hari Raya Natal tentu saja. Nah, kenapa kok yang kita hadirkan adalah dari Hindu dan juga Katolik? Iya. Ini kita mau melihat seberapa kuat keberagaman kita, seberapa kuat persaudaraan kita. Iya. Jadi kita secara praktiknya sudah terjalin belum nih? Iya. Nah, hari ini kita coba.
coba tapi tentu saja bukan coba-coba biasa ya, karena apalagi tadi udah ucap syukurnya luar biasa, Bung Astra. Nah, mungkin yang akan menjadi pertanyaan pertama kepada Bung, gimana melihat situasi sosial saat ini? Oke, yang pertama saya sangat mengapresiasi ya forum ini, perjumpaan ini di podcast ini, khususnya dengan Bli Wirawan Negara ya, Made. Saya pikir Hindu dan Katolik kita dipertemukan di sini itu ada poin positif, poin plus bahwa memang kita berada pada sebuah situasi yang sama sebagai kelompok minoritas di Republik Indonesia ini. Jadi dengan perasaan minoritas itu saya pikir penting untuk kita mendefinisikan ulang tentang keindonesiaan kita hari ini seperti apa. Begini Bang, sampai saat ini dari Katolik itu selalu bertanya, kapan orang Katolik merayakan Natal tanpa ada pihak keamanan yang menjaga? Ini pertanyaan hampir mayoritas Katolik. Karena suasana Indonesia saat ini dan hari-hari belakangan, itu setiap momentum Natal pasti selalu ada keresahan karena konflik identitas, problem intoleransi dan segala macam. Sampai kapan umat Katolik ataupun umat Kristiani merayakan Natal tanpa ada perasaan ketakutan, kecemasan? Natal itu selalu sukacita karena mensyukuri kelahiran Sang Juru Selamat. Mengapa momen Natal itu selalu ada kecemasan dan ketakutan? Saya pikir ini penting menjadi pengingat kita di momen Natal ini. Luar biasa, Bung. Luar biasa. Ini poin utama sudah sangat nampak sekali, Bli Made, bahwa dalam setiap perayaan Natal selalu hanya harapan saja yang diinginkan supaya aman, adem, tentram. Bagaimana Hindu melihat kondisi ini? Atau mungkin di dalam Hindu ada sebuah perspektif lain tentang pelaksanaan Natal atau ajaran dari keyakinan lain seperti itu? Oke, baik, Mas Miku ya, saya panggil Mas ya. Ya, boleh. Miku ya. Oke, dan Bung Astra ya tadi ya. Jadi sama seperti yang disampaikan oleh Bung Astra tadi, bahwa kita dipertemukan di Hindu Channel ya. Jadi merasa sangat bangga gitu ya. Saya secara pribadi merasa sangat bangga, dan kita harapkan juga semoga Hindu Channel lebih ini lagi ya, lebih meroket lagi gitu ya dalam artian. Nah, jadi kalau kita melihat di isu saat ini ya, tadi seperti yang disampaikan, mungkin terkait dengan sama gitu ya. Jadi kita berangkat dari ke minoritasan gitu ya dalam arti. Nah, terus kemudian kita ini istilahnya apa ya? Kita di Nusantara gitu ya. Di ini kan sebenarnya yang ingin dikembangkan itu kan rasa persaudaraan ya gitu ya. Dalam arti bahwa kita ini satu gitu. Nah, walaupun tadi dibilang ada suatu kecemasan dan lain sebagainya, itu kan suatu permasalahan-permasalahan gitu ya, yang harus memang benar-benar kita menjadi PR kita, yang menjadi renungan bagi kita sebenarnya kan gitu di momen, apalagi di momen hari Natal ini gitu kan. Nah, jadi seperti dikatakan tadi bahwa hari Natal ini adalah hari kasih sayang. Memang semua agama ya gitu ya mengajarkan untuk itu sebenarnya gitu. Nah, sekarang kita di saat ini kembali kepada pribadi sebenarnya, pribadi orang. Kenapa kita mesti harus ada perasaan takut atau ada perasaan istilahnya bentrok dan lain sebagainya? Itu kan kembali ke pribadi. Menurut saya sih tidak dari agamanya gitu ya. Oh, bukan dari agamanya. Bukan dari ajaran agama. Saya yakin gitu ya. Bukan saya artinya sudah mempelajari atau gini agama, tidak gitu ya. Tapi dengan keyakinan saya, semua agama itu mengajarkan sama, yaitu cinta kasih gitu ya. Gitu. Jadi seperti di Katolik itu ya mengajarkan ada Natal ini adalah suatu rangkaian proses kasih yang tidak hanya disebarkan oleh Sang Juru Selamat tadi, tetapi
dari kita, poinnya kan dari kita. Kalau untuk kita mencapai apa yang disebut dengan suatu keharmonisan, kedamaian gitu ya, ya kita harus mulai dari diri kita sendiri ya. Nah, gitu. Mohon maaf saya potong di Made. Jadi yang menarik lagi ada poin tadi cinta kasih ya. Mungkin ini bisa disampaikan apa yang bisa kita sampaikan terkait dengan penerapan cinta kasih itu. Mungkin Bli Made bisa contohkan atau seperti apa? Oke, dari perspektif mungkin ajaran cinta kasih itu seperti apa sih sehingga umat kita atau pemirsa Hindu Channel juga bisa menerima bahwa cinta kasih kita terhadap pembahasan kita pada hari ini dengan konteks perayaan Natal ini bisa tersampaikan dengan baik seperti itu. Cinta kasih seperti apa nih? Oke, baik. Seru juga nih ya. Oke, dari mungkin karena saya orang Hindu gitu ya, jadi saya mengambil perspektif Hindu kali ya. Gitu, jadi perspektif Hindu memandang cinta kasih ini kan sangat universal ya. Jadi sudah dituangkan di ajaran kita, ajaran kami, gitu bahwa terutama di dalam kitab Maha-Upanishad ya, gitu ya, dijelaskan bahwa kita semua adalah bersaudara, gitu. Jadi ayam bandur, ayam neti, ganana, laku, cetasam, udara carita namtu, wasudewa, kutumbakam, dijelaskan seperti itu. Artinya bagi orang yang bodoh gitu ya, atau memiliki pemikiran sempit, dia itu menganggap satu kelompok atau satu komunitasnya saja sebagai keluarganya sendiri atau bagian dari yang harus dikasihi gitu. Nah, tetapi bagi orang bijaksana gitu, seluruh manusia, bahkan seluruh makhluk hidup gitu ya, itu adalah satu keluarga, satu komunitas gitu. Nah, itu yang bisa saya kutipkan ya dari ini. Nah, berangkat dari hal itu sejauh ini membawa pemahaman saya dan berusaha saya untuk lakukan gitu ya. Nah, jadi mencoba untuk membangkitkan rasa kasih sayang. Rasa kasih sayang itu. Nah, kebetulan pada saat ini di momen perayaan Natal gitu ya, perayaan Natal ini saya secara pribadi ya gitu, walaupun saya sebagai orang Hindu, saya juga ikut merasakan itu, gitu. Nah, apapun yang dirasakan itu pasti nanti akan jadi bahasan. Jangan kita kupas sekarang dulu. Siap. Ya kan? Pasti ini ada, karena tadi sudah, mohon maaf ini kita potong karena menarik tadi yang disampaikan oleh yang terakhir tadi oleh Bli Made adalah ikut merayakan juga secara pribadi. Nah, apa dibalik dari ikut merayakannya itu nanti kita tanyakan lagi. Kemudian kembali kepada Bung Astra. Tadi menyinggung terkait dengan sepertinya ada sebuah hal yang sangat sensitif terkait dengan minoritas dan mayoritas seperti itu. Nah, kami juga sudah dapat informasi bahwa Bung ini kalau di NTT kan tentu saja mayoritas seperti itu kan. Nah, maksudnya apakah ada kaitannya ini kemudian ataukah di Jawa atau tinggal di mana seperti apa? Oke, sebenarnya begini, saya itu kan sebagian hidup saya itu juga dihabiskan di NTT ya. Saya mengalami banyak peristiwa-peristiwa menarik tentang bagaimana merayakan kebinekaan di NTT. Juga setelah masuk kuliah S1 dan S2 ini sekarang, itu saya di Jawa. Tentu ada sesuatu situasi yang berbeda ketika merayakan Natal di tempat yang berbeda, NTT dan Jawa ya. Buat saya bahwa di waktu saya di NTT dulu, saya tidak pernah bercerita atau merasa inferior di Republik ini. Karena apa? Karena kami mayoritas Katolik, di situ mayoritas. Dan tidak pernah sedikit pun saya gelisah karena ada problem mayoritas dan minoritas. Problem mayoritas dan minoritas itu saya temukan ketika saya berada di Jawa, kuliah di Jawa. Saya baru merasakan, oh ternyata ada konflik antara mayoritas dan minoritas. Karena pengalaman saya selama di NTT, ya hidup selalu berdampingan antara yang Hindu, keyakinan satu yang lain ya. Dan saling membantu, saling tolong menolong, saling menyukseskan kalau ada peran-peran seperti ini. Buat saya sih begini Bang, Indonesia itu bukan negara yang mayoritas dikuasai oleh satu agama tertentu, tapi Indonesia itu negara yang multi minoritas. Di NTT minoritas ada dan mayoritas itu ada. Di Papua yang mayoritas itu
itu agama salah satu agama, dan di tempat yang lain ada yang minoritas, ada yang mayoritas. Jadi di Republik ini setiap daerah itu ada mayoritas, ada minoritas. Jadi makanya saya bilang Indonesia itulah negara yang multi minoritas. Itu poin penting yang penting untuk diingatkan oleh kita semua, sehingga perasaan inferior sebagai kelompok yang minor secara kuantitas itu harus diredam, harus dihilangkan. Karena buat saya bahwa kita juga ikut berkontribusi terhadap perkembangan sejarah bangsa ini. Kita ikut para leluhur kita, para pejuang kita juga ikut merumuskan bagaimana bangsa ini berdiri, bagaimana bangsa ini merdeka. Dan generasi kita juga ikut mengisi kemerdekaan itu. Jadi untuk apa saling menegasikan satu dengan yang lain? Kita sama-sama merayakan keindonesiaan itu dengan baik, sebaik-baiknya, dengan sehormat-hormatnya. Nah, Bu Astra, terkait dengan minoritas dan mayoritas seperti yang disampaikan Bung tadi, di Republik ini itu tidak bisa dikatakan bahwa mayoritas ataupun minoritas seperti itu. Sama halnya di Bali juga. Ya Bli Made. Iya, benar. Di Bali juga itu kan mayoritas seperti itu kan. Hindu gitu ya, mayoritas kan gitu ya. Nah, kemudian ada juga salah satu bentuk bangunan pura atau memang tradisi bangunannya seperti itu, dia menggunakan tempat ibadah Kristen kalau nggak salah itu Kristen itu biasa saja. Biasa gitu saja kita. Bahkan bagaimana melihat pandangan seperti ini? Oke, kita gitu ya, khususnya di Bali yang bisa saya amati gitu ya, lihat memang kalau orang Bali sejauh ini sih toleransinya masih besar ya. Gitu ya, dalam arti yang paling menonjol saya lihat di Bali ketika sebelum saya hijrah ke Jakarta gitu ya. Jadi sama seperti Bung Astra tadi, bahwa ketika kita berada di tempat kita gitu kan, itu baik-baik saja. Di tempat saya orang Kristen ada gitu ya, dan umat-umat lain ada gitu ya. Itu apalagi Hindu gitu, karena memang mayoritasnya di sana. Tapi kami tidak pernah mempermasalahkan itu. Sama seperti Bung Astra katakan tadi, ketika ada suatu perayaan yang satu membantu yang lain gitu, seporsinya gitu. Nah, terus kemudian kalau di Bali khususnya di Kristen ya gitu ya. Saya mungkin nggak paham gitu apakah itu Kristen Katolik atau Protestannya, saya nggak tahu gitu ya. Tapi dari segi bangunannya tetap mengadopsi itu, ada candi bentarnya, ada balik kulkulnya malahan. Bahkan ada bangunan seperti pelinggih gitu ya. Sebenarnya secara ajaran Bli Made terkait dengan Desa Kalapatra sesuai sebenarnya semua mereka menerapkan. Sebenarnya sesuai, artinya begini, menyesuaikan di mana tempat dia tinggal kan gitu. Karena sebenarnya kalau kita melihat, oke lah kalau orang Bali gitu kan, kenapa sampai sekarang itu tidak dipermasalahkan itu, bahkan ketika Natal di Bali itu menggunakan penjor itu. Nah gitu kan, jadi saya menarik kan. Nah, jadi belum pernah ke Bali. Belum pernah ke Bali ya? Nah, nanti kapan-kapan ke Bali ya. Tapi transit. Oh, transit. Berarti cuma dari bandara. Kalau dari Jakarta kan transit Bali ya. Tapi suasana Bali saya pikir luar biasa. Ya, jadi ini menariknya yang saya lihat adalah bikin penjor gitu kan, dan bahkan nikahannya pun gitu ya menggunakan pakaian adat Bali, karena berpikir bahwa ini adalah adat budaya yang ada, bukan agama. Bukan agama yang dilihat gitu ya. Contoh misalnya kalau kita pakai udang ini ya gitu ya. Kenapa Hindu di Jawa pakai belangkon? Kenapa di Bali pakai udang begini? Harusnya disamakan dong. Kan begitu ya. Nah, inilah budaya dia. Gitu. Jadi tidak mengharuskan oh saya harus seperti Hindu India nih. Saya seperti harus Hindu Bali, Hindu. Nah, Jawa, itu. Nah, gitu. Artinya seperti itu ya. Kecuali kalau memang saya di Bali ya saya harus pakai udang, kan begitu ya. Nah, itu seperti itu. Jadi sejauh ini sih toleransinya seperti yang Miko katakan tadi itu adalah Desa Kalapatra itu. Jadi kalau dia sudah damai gitu ya, jadi harmonis, tidak saling mengganggu, itu sudah cukup gitu. Gitu kalau untuk di Bali ya yang saya lihat, yang penting tidak saling menjelekkan, saling mempengaruhi, ini harus menggait ke agama ini, tidak seperti itu. Benar. Gitu. Itu sejauh ini masih aman-aman saja, harmonis saja sih. Nah, sebenarnya mungkin ini saya potong lagi, saya mungkin tanyakan lagi yang kepada Bung Astra. Apa sebenarnya yang diinginkan Bung atau seorang saudara kita dari
Katolik gitu kan. Sebenarnya apa yang diinginkan? Kalau kita tadi dengarkan apa yang disampaikan oleh Bli Made, tidak ada masalah. Kemudian sangat penerapan secara kebudayaannya sangat tepat sekali, gitu kan. Bagaimana Bung melihat? Sebenarnya kalau mengikuti penjelasan dari cerita dari Bli Made tadi ya, soal bagaimana Bali ternyata indah sekali merayakan kebinekaan, toleransi satu dengan yang lainnya. Sama mengatakan bahwa perayaan Natal itu adalah perayaan yang universal, sukacita yang universal, bukan hanya milik orang Katolik saja. Saya pikir ini milik semua, karena dalam Katolik sendiri itu kan mengenal ada yang namanya inkulturasi. Jadi inkulturasi itu sebenarnya Katolik berusaha untuk menyerap energi sosial, energi budaya, kultur yang ada di satu daerah. Makanya di mana Katolik ada, di situ bahasa daerah digunakan. Di situ pakaian, adat istiadat dan segala macam, bahkan simbol-simbol kebudayaan itu digunakan. Secara historis ini outline aja soal bagaimana peristiwa-peristiwa yang terjadi saat Yesus lahir ya di Bethlehem itu ya, di kandang domba itu ya. Yesus ini sebenarnya lahir di tengah situasi sosial dan politik yang sangat otoritarian, sangat kekuasaan yang sangat tersentralisir, dan banyak ketakutan, kecemasan dan situasi ketidakadilan di sana di bawah pemerintahan Herodes ya. Dan Yesus ini dimusuhi oleh kekuasaan waktu itu ya, sehingga dia dimusuhi karena apa? Karena dia menentang soal aturan-aturan hari Sabat. Bahkan dia itu berusaha untuk mengusir orang dari Bait Allah. Bait Allah itu sebenarnya simbol kekuasaan waktu itu juga ya. Ada banyak hal-hal mujizat, gerakan-gerakan sosial yang dilakukan oleh Yesus waktu itu yang membuat kekuasaan itu tidak nyaman. Sehingga ada cerita 3 majus dari timur. Kalau dalam kitab suci agama Katolik, Alkitab itu 3 majus itu 3 sarjana dari timur, artinya orang-orang yang tercerahkan. Sebelum Yesus lahir di Bethlehem, mereka datang ke Bethlehem. Ada yang bawa kemenyan ya, ada yang banyak mur dan minyak wangi dan segala macam. Mereka ke sana. Mereka ingin menyaksikan langsung bahwa mereka sudah prediksi bahwa Raja Agung itu akan lahir. Dan kabar itu tersiar di Herodes, kekuasaan waktu itu. Herodes berusaha untuk supaya jangan sampai Raja Agung ini mereka ketemu dengan Yesus, dan mereka harus segera diamankan. Informasi tentang kelahiran Yesus harus segera ditutupi. Akhirnya Herodes berusaha untuk bertemu dengan 3 Raja Agung ini, tiga majus sarjana dari timur ini, tapi tetap tidak berhasil dan gagal. Bahkan waktu Yesus lahir pun, itu kan waktu itu Herodes memerintahkan supaya semua bayi-bayi yang baru lahir terus dibunuh. Tapi Yesus diselamatkan. Karena apa? Karena sudah diprediksi bahwa Yesus ini memberikan sesuatu yang tidak nyaman untuk kekuasaan yang oligarkis, kekuasaan yang yang melanggengkan ketidakadilan sosial. Dan Yesus itu sendiri dalam perjalanan hidupnya, dia itu kan merekrut murid-muridnya itu ada yang nelayan, orang-orang rentan, orang-orang kecil, diajak menjadi pengikut Yesus, mewartakan kasih, mewartakan kabar gembira ke semua orang. Dan gerakan Yesus ini kemudian memberi inspirasi buat banyak orang. Ya, khususnya untuk membangun gerakan-gerakan sosial. Misalnya kalau kita periksa di Amerika Latin ya, itu ada banyak imam-imam yang mati, pastor-pastor, bahkan uskup sekalipun. Mungkin ingat Uskup Romero, ada filmnya itu. Itu bagus sekali bagaimana Romero memberontak di tengah situasi ketidakadilan, di tengah situasi kolonialisme, penjajahan. Dan dia merayakan misa dan mati di tengah todongan senjata karena dia melawan rezim yang berkuasa, rezim yang tidak adil. Ada juga Domel Terkamara, ada banyak pastor-pastor yang mau rela jadi martir
Karena apa? Tapi mereka itu disemangati oleh apa? Oleh gerakan Yesus. Menurut mereka, Yesus itu sendiri bukan hanya bicara soal mayoritas minoritas, tapi bicara soal bagaimana supaya ketimpangan sosial itu tidak ada. Bagaimana kesejahteraan itu ada dan cinta kasih itu dirasakan oleh semua orang. Itu kira-kira. Kalau kita ikuti alurnya itu sangat memang diperlukan. Kita semua, tentunya kita Hindu gitu kan. Nah, bagaimana pandangan Hindu mungkin terkait dengan penjelasan dari saudara kita, bahwa tadi ada poin yang menarik adalah Yesus lahir pada saat kondisi sosial politik, adanya sebuah ketidakadilan, gerakan-gerakan sosial yang terkait dengan kekuasaan. Bagaimana Blimade, sejauh mana Blimade memahami ini? Oke, baik. Nah, kalau kita apa yang disampaikan oleh Bung Astra tadi ya, memang sangat menarik. Saya pun memang sangat menyukai ya cerita dari Yesus gitu ya. Karena saya saya nggak ngerti juga gitu ya. Jadi semua tokoh-tokoh yang agama gitu ya, baik yang ada di yang lainnya gitu ya, itu saya sangat suka sekali karena memang mengandung unsur tadi, jadi unsur kasih kan seperti itu. Nah, kalau Hindu memandang hal ini, sebenarnya kalau kita melihat Hindu itu ada kesamaan ya, bukan mohon maaf gitu ya Bung Astra, bukan saya mencocokologi gitu ya istilahnya kan gitu ya. Ini sangat riskan sekali. Ini paling mencocokologi dan lain sebagainya, itu kan sangat ini sekali kan gitu ya, riskan sekali gitu. Saya tidak mau. Nah, cuman memang kenyataannya kalau kita melihat, kalau di Katolik gitu ya, tadi dijelaskan itu ada Yesus memang lahir di kandang domba, lahir di tengah rezim gitu ya. Di ini kita di Hindu juga ada, gitu kan, yang kita kenal dengan Krishna gitu ya, Sri Krishna gitu ya. Beliau adalah awataranya Wisnu gitu ya. Jadi Tuhan itu sendiri yang menjadi manusia turun. Beliau lahirnya di tengah rezim juga. Jadi di tengah-tengah gimana pamannya sendiri gitu ya, seorang Raja Kamsa gitu kan. Nah, dan beliau akhirnya lahir di penjara karena ibu sama bapaknya tuh di penjara gitu. Terus kemudian Yesus tadi lahir di kandang domba, artinya yang kalau kita melihat gitu ya, kok Tuhan lahir di tempat yang nggak tepat gitu loh dalam arti. Tetapi kita tidak pernah tahu apa misteri yang Tuhan berikan gitu ya di sana. Kenapa beliau memilih tempat itu, gitu kan? Nah, mungkinkah apakah tempat itu yang menjadi dengan alasan tertentu kan seperti itu? Nah, terus persamaannya Yesus lahir di kandang domba, Krishna lahir di penjara. Yesus mengembalakan domba, Krishna mengembalakan sapi. Nah, gitu kan, bukan cocokologi ya, mohon maaf sekali lagi gitu ya. Bukan bermaksud seperti itu gitu. Jadi terus kemudian kalau kita melihat Krishna juga menjadi juru selamat, menyelamatkan umatnya, umat manusia gitu kan, dari kejaman, kelaliman, artinya menyetarakan itu. Sama seperti Yesus juga seperti itu. Gitu. Nah, apakah mungkin ada kesamaan atau seperti apa? Saya tidak berani katakan itu, namun pernah ada saya dengar cerita ya gitu ya, Bung Astra dan Mas Miko ya. Nah, jadi dulu pernah ada, saya boleh cerita ya sedikit? Boleh. Ya? Oke. Itu yang ditunggu-tunggu. Oke, baik ya. Nah, jadi dulu ada seorang jurnalis namanya Nicholas Notowicz ya gitu ya. Nah, jadi Nicholas Notowicz ini senang sekali untuk nulis dan yang berkaitan dengan sejarah. Nah, jadi dia bukan nggak sengaja ya, dia melakukan perjalanan ke India. Nah, waktu itu dia berada di India Utara dan dia berkuda, gitu kan, sambil berkuda santai, tahu-tahu dia jatuh dari kudanya gitu. Akhirnya mengalami patah kaki dan dia diselamatkan oleh seorang biksu, gitu, biksu Buddha gitu ya, Bante di India. Terus kemudian dia dirawat selama 6 bulan. Nah, di sela-sela dia dirawat itu ada pembicaraan di sana. Nah, biksu ini bilang, Anda sama kasihnya saya ketika saya melihat Anda, sama dengan saya melihat junjungan saya, yaitu Buddha Gautama itu sendiri gitu. Dan junjungan Anda pun pernah datang dulu
ke sini, gitu, menginjakkan kaki ke sini, prasastinya ada. Baru dikeluarkan itu setelah dia penasaran gitu ya. Kunjungan yang dimaksud ini adalah Yesus sendiri, Yesus. gitu. Yesus sendiri, dan Yesus di sana, mohon maaf Mas, Bung Astra, dia mengatakan bahwa Isa, dikenal dengan Isa, namanya Isa gitu, dengan ciri-ciri yang sama itu ya, seperti penggambaran Yesus itu. Nah terus kemudian Yesus di sana banyak mengeksplor ya gitu ya, karena memang Yesus, kalau kita lihat kelahiran Yesus ada mujizatnya, ya kan? Ada cahaya gitu kan? Itu kan membuktikan tidak manusia biasa, gitu kan? Terus Krishna juga seperti itu, walaupun beliau Tuhan dalam kepercayaan kami di Hindu, tapi Tuhan yang mengambil wujud sebagai manusia, gitu, berbadan fisik gitu. Nah terus kemudian Sang Buddha juga seperti itu kan, begitu ya, manusia juga gitu. Nah jadi dijelaskan seperti itu, Yesus membuka diri, membuka pengetahuannya, membagi ilmu pengetahuannya, mencari ilmu pengetahuannya, sharing lah ibaratnya seperti itu. Karena Yesus kan mungkin saya nggak paham ya ketika masih di Yerusalem atau di daerah sendiri, apakah pernah belajar atau tidak kan seperti itu kan. Nah ketika beliau dikatakan di India, beliau itu mempelajari itu, membuka diri untuk mempelajari ajaran Weda, gitu, ajaran Krishna, terus kemudian Buddha gitu. Jadi lebih mempertebal kasih sayangnya. Nah ini mungkin yang terbawa sampai saat ini mungkin ya gitu ya. Jadi kasihnya itu. Nah terus kemudian ketika pada saat itu Yesus dengan kasihnya, ya, bekal kasih yang dimiliki, terus membuka diri untuk belajar gitu kan, baik itu ajaran-ajaran dari pendeta-pendeta yang ada di India, gitu. Terus kemudian akhirnya Yesus itu juga rajin meditasi, sama seperti Buddha memancarkan aura ininya gitu ya, sinar auranya gitu. Terus kemudian pada saat itu karena saking kasihnya Yesus, dia melihat pengemis kasihan, gitu. Karena apa? Ketika dia sakit, saya juga ikut merasakan sakit, kata Yesus gitu. Saya juga ikut merasakan sakit gitu. Itu kalau di dalam ajaran kami di Hindu itu adalah tatwamasi. Artinya apa? Ketika contoh ya, mohon maaf Mas Bung Astra. Ketika Bung Astra sakit, saya ikut merasakan sakit gitu. Ketika saya menghina Bung Astra, sama dengan saya menghina diri saya sendiri. Gitu. Ketika saya menyakiti Bung Astra, sama dengan saya menyakiti diri saya sendiri. Ketika saya menghina Bung Astra, sama dengan saya menghina Sang Pencipta yang sudah menciptakan Bung Astra, yang sudah menciptakan kita semua. Nah itu yang saya lihat dari cerita ini, cerita Yesus ketika perjalanan ke India, gitu ya. Ya, terus kemudian akhirnya karena melihat kasihnya Yesus kepada fakir miskin, gitu ya, pengemis dan lain sebagainya. Seorang Brahmana pada saat itu yang zaman belakangan gitu ya, sudah mengalami terkontaminasi lah bisa kita katakan gitu ya, lebih ke duniawinya, dia mengatakan kamu nggak boleh bergaul dengan dia, nggak boleh. Kenapa? Karena kamu adalah golongan Brahmana, hanya golongan Brahmana saja yang pantas untuk mempelajari ajaran Weda, ajaran-ajaran kitab suci gitu. Kalau orang fakir miskin nggak boleh gitu. Nah sudah ada sistem kasta di sana. Nah akhirnya Yesus tidak terima, gitu. Katanya kita harus kasih pada semua orang. Kalau dia sakit, saya juga ikut merasakan sakit. Burung yang jatuh, yang terluka, saya ikut merasakan sakit, kata Yesus pada saat itu. Berarti kalau saya secara pribadi Bung Astra ya, melihat bagaimana kasihnya Yesus, gitu ya. Bagaimana kasih luar biasanya kasih sayang beliau gitu ya. Dan yang beliau terapkan baik itu dari dari dipadukan dari ajaran yang beliau dapatkan dari dalam diri beliau sendiri gitu kan, dikembangkan itu gitu sampai beliau bawa lagi akhirnya ketika beliau miss ya gitu istilahnya, kok saya diajari tentang cinta kasih tetapi ketika saya mempraktekkan cinta kasih ini saya malahan tidak boleh gitu. Akhirnya beliau meninggalkan itu. Beliau tetap membawa ajaran kasih ini yang dari beliau sendiri dan beliau dapatkan itu dan beliau kembangkan kepada murid-muridnya gitu.
Nah, mungkin cerita itu apa namanya lebih artinya untuk perjalanan kisah Yesus beliau lebih paham gitu ya. Nah, saya coba nyambung ya Mas. Saya coba nyambung. Oke. Saya pikir ini cerita yang indah sekali. Bagaimana tadi Bli Made menyampaikan bahwa ketika Astra sakit, saya juga ikut mengalami hal yang sama. Dan saya pikir itu adalah makna yang sangat indah tentang persaudaraan sejati. Persaudaraan yang tidak melihat sekat-sekat identitas. Persaudaraan yang melampaui identitas, persaudaraan yang melampaui batas-batas biologi, mungkin ada keterbatasan fisik dan segala macam, tapi kasih itu melampaui itu semua. Dan saya pikir itulah indahnya Hindu. Itulah indahnya Katolik, bahwa tokoh yang kita anuti, kita junjung, kita sembah dan kita agungkan, ternyata punya semangat cinta kasih yang luar biasa. Dan itu sifatnya bukan hanya untuk kita, tapi itu sifatnya universal. Saya pikir ini yang harus dirayakan. Dan di Katolik sendiri, di kitab suci juga ada tertulis begini: kasihanilah sesamamu seperti aku mengasihi engkau. Karena saya pikir cinta Tuhan itu cinta yang melampaui segalanya. Bukan cinta yang seperti kita hanya karena hasrat atau ingin kepentingan sesuatu. Dan saya pikir kita harus bangga dengan Tuhan yang kita agung, Tuhan yang kita sembah. Sehingga poin pentingnya bahwa menurut saya agama ke depan penting untuk memikirkan supaya bagaimana kasih itu dirasakan oleh semua. Karena ini pertanyaan yang paling serius, Mas. Bagaimana orang mengalami kasih? Bagaimana orang mengalami kebahagiaan, kedamaian, kalau dia masih merasa bahwa hidup di situasi yang tidak adil, hidup di tengah ketimpangan sosial, hidup di tengah kekuasaan yang membuat dia terepresi, tereksklusi. Bagaimana dia mengalami cinta dan kasih itu? Atau pertanyaan sekarang, bagaimana orang Katolik mengalami kasih Tuhan itu saat merayakan perayaan Natal di tengah konflik-konflik identitas, problem-problem intoleransi yang terjadi saat ini? Ini pertanyaan serius menurut saya. Kita periksa beberapa hari belakangan ini kan mencuat lagi nih. Iya kan, mencuat lagi masalah-masalah intoleransi, problem-problem identitas berbasis agama di Lebak Banten itu ya. Ataupun di beberapa daerah di tempat lain semakin meningkat. Kenapa? Sampai kapan orang Katolik atau orang Kristen merayakan Natal tanpa ada rasa takut? Pertanyaannya siapa yang mau jawab? Ini buat pertanyaan kita semua sebenarnya. Dan bagaimana cara kita untuk menerapkan ketika kita melihat saudara kita merayakan hari raya Natal seperti itu. Nah, kalau Bung, kalau boleh saya sedikit menyampaikan dikit saja gitu kan, bahwa di daerah saya juga keberagaman sangat luar biasa. Tidak hanya satu keyakinan saja. Kami enak saja melakukan, menjalani gitu kan. Sebenarnya kalau kita tidak, kalaupun kita ingin merasakan kedamaian, cinta kasih Tuhan, kita saling sapa saja loh. Kita santai saja melakukan ibadah sesuai dengan yang sudah diyakini seperti itu kan. Ini mungkin menjadi pertanyaan lagi untuk Bli Made, karena tadi di awal Bli Made sudah menyampaikan, saya juga suka, saya juga ketika dalam perayaan Natal saya juga ikut merayakan. Maksudnya ikut merayakan ini apa gitu loh? Apakah memang hadir ke gereja atau memang menyaksikan film-film yang istimewa tadi yang disampaikan juga oleh Bung gitu ya? Gimana? Mas Miko ya. Jadi untuk kita merayakan dalam arti bukan berarti saya mesti harus istilahnya meremehkan atau apa kan, tidak kan seperti itu ya. Saya sebagai orang Hindu melihat kisah perjuangan Yesus ya gitu Bung Astra ya. Jadi itu memang seperti yang saya katakan tadi, saya memang koleksi itu semua itu. Koleksi filmnya. Saya di rumah jujur ya, nggak mengada-ngada. Saya Alkitab ada.
di rumah. Bukan berarti saya orang dalam artian ya gitu ya. Saya menduakan semua, mencicipin semua agama gitu, tidak gitu. Saya dan bukan istilahnya sok-sokan untuk mendebat atau untuk saya gunakan apa, tidak sama sekali. Tapi karena dasar memang saya pengen pengetahuan. Gitu. Saya punya Alkitab, jujur saya punya Alkitab di rumah. Saya punya Al-Qur'an di rumah. Tentunya kalau Hindu memang Apalagi tadi disampaikan bahwa Yesus pun ketika ke India juga belajar meditasi. Sama ketika Bli Made juga sekarang belajar mencari ilmu pengetahuan di Alkitab tersebut. Kan gitu ya. Itu mungkin gitu ya gitu ya. Saya tidak berani. Saya nggak berani mengatakan terang-terangan jatuhnya sombong. Gitu ya, jangan ya. Nggak, hanya ini pengetahuan. Jadi kenapa saya koleksi filmnya atau membaca kisahnya? Ada pesan apa yang didapatkan? Jadi pesan untuk diri saya adalah ketika saya melihat suatu gambaran sosok Yesus ya, apalagi saya dengar cerita seperti tadi yang saya sampaikan itu seolah-olah gitu loh, saya ikut larut di dalamnya, gitu. Bukan berarti saya harus gini atau berusaha untuk menjadi ini itu dan lain sebagainya, tidak. Gitu. Tapi saya ikut larut, saya nggak ngerti sama diri saya sendiri dalam artian ya, tapi saya ikut larut di dalamnya. Saya melihat bagaimana Yesus berjuang untuk menyadarkan umatnya, gitu. Itu yang saya jadikan contoh bagaimana diri saya, gitu. Bagaimana diri saya harusnya bersikap gitu ya sebagai orang Hindu. Saya gitu, apakah saya mesti harus hanya berpaku kepada tataran ritual-ritual saja tanpa harus memikirkan perasaan orang lain, gitu kan? Ternyata Hindu tidak mengajarkan itu, gitu. Dan bahkan saya tadi ketika apa yang disampaikan oleh Bung Astra dan Miko juga sempat tadi Mas Miko ya, itu mungkin untuk mencapai suatu kedamaian gitu ya, rasanya peran agama itu menurut saya nih gitu, nomor 2 gitu loh. Yang paling penting sebenarnya itu ada di sini, ada di dalam diri sebenarnya gitu. Sebenarnya kalau untuk orang itu damai, kalau untuk orang itu harmonis di dalam kehidupannya, kan dari sini awalnya, gitu kan. Percuma kita membaca kitab suci banyak, gitu kan, tetapi tidak kita aplikasikan. Nah, dan bahkan saya dengan diskusi sama teman saya pun gitu ya, saya selalu katakan, apakah kitab suci itu suatu kebenaran? Contoh sesama teman Hindu ya gitu ya. Saya selalu katakan, apakah kitab suci Weda itu suatu kebenaran? Saya katakan, banyak yang mengatakan kebenaran. Oh, itu adalah kebenaran kitab sucinya gitu. Saya katakan tidak. Saya katakan tidak. Dia akan menjadi suatu kebenaran jika dia dilakukan. Gitu. Kalau kita baca kitab suci itu terus, setelah kita taruh, dia tidak akan menjadi apa-apa. Dia akan bisa menjadi suatu kebenaran, menjadi ini kalau kita realisasikan. Itu pandangan saya ya gitu ya. Nah, maka dari itu sekarang di tengah kehidupan terjadinya kehidupan sosial seperti yang disampaikan tadi gitu kan, masalah minoritas, masalah mayoritas, terus kemudian membuat tempat ibadah ini dicekal itu dan lain sebagainya, intoleransi lah gitu dalam arti ya gitu. Ternyata sebenarnya kembali ke dalam diri sebenarnya gitu. Saya mengutip mungkin sedikit perkataan seorang guru suci ya dari India, Satya Narayana pernah mengatakan bahwa akan terlihat indah taman itu jika ditumbuhi berbagai macam bunga. Coba kalau dia ditumbuhin hanya satu bunga saja, bunga mawar aja semuanya, membosankan. Gitu. Dari kata-kata beliau itu ya, seorang guru gitu ya, seorang guru suci ya bisa kita katakan itu. Apa yang bisa saya renungkan dari kata-kata beliau itu? Ternyata indahnya kita, agama itu ada, gitu ya. Tetapi yang paling penting adalah satu intinya, rasa persaudaraan itu, gitu. Nah, itulah yang di momen Natal ini, saat ini gitu ya, yang bisa kita petik bersama-sama, terutama bagi diri saya gitu ya. Yang bisa saya rasakan gitu di momen Natal ini adalah cinta kasih, rasa kasih sayang itu. Nah, Bli Made, ini malah sudah dihitung-hitung malah kayak sudah memberikan pesan gitu. Tapi ini belum selesai. Walaupun durasinya cukup panjang karena ini sangat menarik sekali. Ini menjadikan kita umat Hindu dan
pemirsa Hindu Channel yang mungkin dari Kristen, Katolik mungkin dari keyakinan lain melihat ini adalah sebuah bentuk kita sama-sama paham sebenarnya dengan kondisi keyakinan kita. Tapi bagaimana cara kita mengimplementasikannya itu? Nah, seperti yang disampaikan tadi Blimade itu. Nah, sekarang kita lagi ke Bung gitu. Bagaimana mengimplementasikannya ini dan sebagai generasinya tentu saja. Mungkin ada poin-poin yang sudah dicatat dan ingin disampaikan kan gitu. Tadi Blimade menjelaskan dengan baik sekali tentang ternyata Blimade juga mempelajari dan mendapatkan inspirasi juga dari Yesus sendiri. Tentu juga saya juga mendapatkan inspirasi dari cerita Krishna walaupun saya tidak mendalami lebih banyak ya soal itu. Poinnya bahwa ini adalah dua tokoh yang hebat menurut saya kalau konteks kita diskusi saat ini ya. Dan tentu juga keyakinan lain juga punya tokohnya sendiri gitu ya. Punya junjungannya sendiri. Itu tokoh-tokoh yang hebat. Dan mereka ini hidup sudah ribuan tahun. Yesus 25 Desember besok itu 2022 sudah usianya. 20.000 yang tahun yang lalu dia lahir. Artinya bahwa kenapa dia hidup sepanjang sejarah manusia hidup. Ya karena ada banyak nilai positif, ada nilai cinta kasih, ada nilai yang indah yang harus dijaga, dirawat, dan menjadi inspirasi kita untuk membangun kehidupan pribadi maupun sosial. Itu yang pertama. Yang kedua, saya juga ingin mengatakan begini, penting juga kita untuk membedakan di saat mana kita berperilaku sebagai warga negara. Dan di saat mana kita berperilaku sebagai agama, umat Allah, umat agama. Itu penting kita membedakan itu. Kecenderungan di Indonesia selama ini. Jangan disatukan. Bahasa publik, bahasa negara, bahasa pemerintah, itu menjadi bahasa agama. Jadi bahasa agama berusaha untuk menjadi bahasa publik. Sehingga kita melihat banyak peraturan-peraturan pemerintah itu yang tendensi ke agama ini, tendensi ke agama ini, tendensi ke agama ini. Karena akhirnya berpengaruh ke bawah. Iya, akhirnya berpengaruh ke bawah. Karena apa? Karena agama berusaha menjadi bahasa publik, bahasa negara. Ini kita harus batasi betul bahwa ada ruang publik, ada ruang privat. Karena kalau misalnya menjadi pertanyaannya, bagaimana menjadi warga negara Indonesia yang baik? Dari orang Hindu beda, dari orang Islam beda. Kalau preferensinya berbasis kitab suci masing-masing, nggak akan ketemu. Tapi bagaimana mencari benang merah, mencari keindahan dari kitab suci itu untuk merawat hidup yang kolektif kolegial, itu yang kita harus perkuat ke depan. Itu salah satu poin yang mau saya tegaskan di perjumpaan kita pada saat ini ya. Dan soal aksi-aksi konkret kita ya, kalau di NTT itu jangankan ikut merayakan perayaan Natal ya. Bahkan ada anak yang dari orang tua yang beda keyakinan jadi imam, jadi pastor. Itu cerita di NTT. Dan sampai saat ini itu banyak juga yang anak-anak dari berbagai keyakinan masih menempuh pendidikan di seminari, menjadi imam dan segala macam. Bukan hanya cerita tentang menjaga parkir saat perayaan Ekaristi, menjadi kepiakan, enggak. Tapi sampai menjadi imam. Itu cerita yang indah menurut saya, praktik kebinekaan, praktik keberagaman. Tentu juga di Jawa juga saya pikir di sini punya cerita indah, banyak hal. Ya mungkin kita terprovokasi dengan isu-isu politik dan segala macam. Karena kadang peristiwa-peristiwa seperti ini tidak terlepas dari dinamika politik ya. Tapi poinnya bahwa situasi mayoritas dan minoritas itu ternyata terjadi dan harus bagaimana kita merumuskan bersama-sama supaya hal-hal seperti itu tidak terjadi lagi. Teman-teman Hindu, saya pikir sudah banyak aksi nyata selama ini bagaimana hidup berdampingan dengan agama lain, bukan hanya dengan Katolik. Iya kan? Benar, teman-teman Bung di NTT juga begitu. Teman-teman di Katolik juga begitu. Jadi itu yang harus kita pupuk, kita rayakan dan kita perkuat ke depan. Perkuat itu lah. Ya. Ini kru berapa menit ini kita diskusinya udah gak kerasa loh. Waduh, asik sekali. Nggak kerasa gitu, udah hampir 1 jam gitu ya. Nah, ini mungkin apa ya?
diskusi kali ini menjadi sejarah bagi Hindu Channel juga. Semoga saja ke depan juga dalam perayaan-perayaan hari raya, mungkin hari raya Nyepi, Natal, Idul Fitri, dan umat Buddha juga bisa kami undang gitu, agar kita buktikan bahwa secara kebinekaan praktiknya itu kita terapkan seperti itu. Nah, ini karena perbincangan kita sudah cukup lama gitu kan, kita ingin mendengarkan pesan sebagai generasinya ini kan, yang kita undang ini. Beliau sebagai dosen luar biasa pasti sudah memberikan menciptakan generasi-generasi yang unggul gitu kan ya. Nah, kemudian Bung Astra juga sudah mengetahui bagaimana kondisi di NTT dan juga di Jawa seperti itu, sehingga menjadi pengalaman hidup bersama dengan rekan-rekan kan seperti itu. Nah, mungkin dari Hindu dulu mungkin ya, yang memberikan ucapan selamat ke saudara kita dan sekaligus memberikan pesan seperti itu kepada umat Hindu ataupun umat lainnya seperti itu. Silakan. Oke, baik. Kepada umat Katolik gitu ya, umat Kristen dimanapun berada, selamat Hari Natal. Semoga kasih Tuhan, kasih Yesus selalu memancar kepada diri kita. Nah, terus kemudian pesan gitu ya, pesan yang ingin saya sampaikan pada saat ini adalah untuk mencapai suatu kedamaian atau keharmonisan, kita mulai dari diri kita sendiri, realisasikan hal itu dari dalam diri kita gitu. Setelah kita mulai dari dalam diri kita, baru kita bisa memancarkan itu di sekitar kita gitu. Mari kita sama-sama teladani tokoh-tokoh kita, baik itu Yesus Kristus, kemudian kami di Hindu ada Krishna, terus kemudian dan di tokoh di agama lain, mari kita teladani hal itu sebagai bentuk bentuk kebinekaan kita untuk membangun gitu ya, membangun negeri kita ini, negeri kita yang tercinta ini. Karena kalau bukan dari diri kita, siapa lagi? Maka dari itu mulailah dari diri kita. Gitu. Terima kasih. Mulailah dari diri kita. Luar biasa pesan dari saudara kita dari Bali, dari Hindu. Kemudian Bung Astra. Oke, silakan. Sebelum saya memberikan pesan kepada pemirsa Hindu Channel, ya baik yang teman-teman Kristen, Protestan dan juga Katolik, saya ingin menceritakan sedikit. Boleh. Selama ini kan saya cukup menghabiskan banyak waktu di PMPI. Namanya itu Persatuan Mahasiswa Pencinta Tanah Air. Kiblatnya itu di bawah bimbingan Habib Lutfi. Saya pikir ini tokoh pluralis yang sangat baik sekali dan menjadi ikon kebinekaragaman di NKRI. Dan kami dan saya sendiri sebagai Katolik bergabung di PMP dengan teman-teman banyak keyakinan di situ ya. Dan organisasi ini menjadi organisasi alternatif untuk kami berusaha untuk merumuskan kebinekaan ini dengan cara generasi muda gitu. Bahwa kita tidak mau menghabiskan energi kita untuk gontok-gontokan satu sama lain, tapi bagaimana membangun kerjasama, bagaimana merumuskan agenda-agenda bersama, bagaimana kolegial kolektif lah untuk kita mengisi kemerdekaan di Indonesia ini dengan cara-cara yang lebih milenial ya. Melalui PMP juga saya menemukan ternyata banyak cerita menarik di teman-teman Muslim, di teman-teman Hindu, di teman-teman Buddha, Konghucu, luar biasa. Dan ini aksi konkret menurut saya. Dan saya pikir begini, poin terakhir yang mau sampaikan adalah kita tetap harus setia terhadap guru kita, terhadap yang kita sembah, terhadap yang kita agungkan dan kita pujikan. Kita tetap setia di jalan itu, dan kita tetap setia untuk merumuskan bersama tentang bagaimana Indonesia yang lebih baik ke depan. Untuk pesan Natal dari saya mengutip satu perikop kitab suci ya. Itu dari 1 Korintus 1b ayat 13. Bunyinya begini: demikian ketiga hal ini,
yakni iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya adalah kasih. Karena itu saya mengucapkan selamat Natal 2022 buat keluarga, buat sahabatku, buat kita semua, seluruh masyarakat di Indonesia. Semoga merayakan Natal dengan aman, dengan damai dan penuh sukacita. Berkat Tuhan untuk kita semua. Terima kasih Bung Astra, terima kasih Bli Made sudah menyempatkan waktu. Luar biasa diskusi pada kali ini. Terima kasih juga. Semoga perayaan hari Natal ini bisa selalu berjalan lancar. Amin, gitu kan? amin. Dan Astungkare, Swaha ya. Nah, tentu saja pemirsa Hindu Channel, jangan lupa dukung Hindu Channel dengan like, komen, dan subscribe. Karena itu adalah bentuk semangat kami gitu untuk kita mencari video-video atau ide-ide kreatif yang sesuai yang diinginkan oleh pemirsa Hindu Channel dan pemirsa yang menonton konten ini mungkin. Dan pesan dari kami dari Hindu Channel tentu saja, mari kita larut dalam kasih Tuhan dalam perayaan Natal ini. Perkuat persaudaraan. Kami tutup dengan Paramasanti dan tentu saja salam dari saudara kita. Kami tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om. Shalom. Terima kasih. Terima kasih Luar sudah biasa. hadir. Terima kasih. Terima kasih.